enggak? Recorded. Oke, continue. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya sudah ada di dalam Zoom belum nih? Atau ada yang masih belum masuk? Boleh minta tolong kasih tahu ke teman-teman yang lain yang belum hadir, segera hadir ya, karena kita harusnya mulainya tadi jam 10 ya. Jadi jangan sampai telat supaya acara kita pas sampai zuhur ya. Yuk boleh minta tolong bantuannya ya, diingatkan kembali ke teman-teman yang belum hadir. Dan teman-teman yang sudah hadir boleh sambil diperlengkap lagi bahan-bahan dan alat-alatnya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Untuk teman-teman yang sudah hadir, perkenalkan nama kakak Kak Sari. Nanti teman-teman akan Kak Sari ajak jalan-jalan walaupun virtual ya. Nanti walaupun virtual nih teman-teman, tapi teman-teman harus menyimak lalu mendengarkan, karena nanti di akhir kegiatan akan ada hadiah yang diberikan dari Kak Sari, dari Dudindo. Nanti Kak Sari berikan ke Miss Uci. Nanti Miss Uci yang akan kasih ke teman-teman ya. Oke? Yang sudah ada di dalam Zoom sudah siap semua belum nih untuk kegiatan? Kalau sudah siap boleh raise hand atau boleh angkat jempolnya ke kamera. Kasih lihat jempolnya. Kelihatan nggak? Oke, teman-teman sudah ada semua? Teman-temannya sudah datang semua belum nih? Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, sebelum kita mulai juga kegiatannya, akan ada sambutan terlebih dahulu ya. Untuk sambutannya akan diberikan oleh Miss Dona. Untuk Miss Dona ada? Ya, kalau ada Miss Dona untuk Miss Dona. Pancinya buat masak susu apa air? Ya, Miss Dona ada? Atau ada yang mau sambutan selain Miss Dona? Sebentar ya. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Miss Dona kedengaran tidak? Kedengaran. Ya, Miss Dona kedengaran suaranya? Ya, saya terdengar tidak? Ya. Dengar ya? Iya. Dengar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kabar anak-anak semuanya? Senang sekali ya. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita ya. Alhamdulillah kita bahagia bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Bunda ini apa? Baik, Ananda sekalian, tentunya sudah tidak sabar ya semuanya ya. Nggak sabar mengikuti field trip pada hari ini. Walaupun dilaksanakan secara virtual, jangan lupa yang penting kalian tetap semangat berkegiatan ya. Kita harus selalu bersyukur. Kita masih bisa belajar bersama melalui virtual field trip pada hari ini. Yang terhormat juga kepada Kepala Sekolah SDIT Bintang, Bapak Slamet Maudin MPD yang kebetulan berhalangan hadir untuk sambutan pada pagi ini, serta rekan-rekan guru sekalian yang sangat kami banggakan bersama. Juga ayah bunda di rumah dan Dudindo Tour and Travel, alhamdulillah ya, alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan baik. Anak-anak sudah siap insya Allah ya? Siap? Mana semangatnya? Coba kasih jempol ke Miss Dona kalau sudah siap. Siap ya, insya Allah ya. Wah, jadi kangen nih sama kakak-kakak nih. Sudah lama tidak berjumpa. Oke, Miss Dona berpesan, mohon ikuti dengan baik arahan dari kakak-kakak dari Dudindo Tour and Travel dalam membuat yogurt ya. Diikuti dengan baik dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semuanya. Cukup dari Miss Dona ya. Miss Dona ucapkan selamat berkarya, selamat belajar ya. Semoga kalian bahagia, happy, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, alhamdulillah. Miss Dona akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke, setelah ini kita akan doa bersama terlebih dahulu ya, supaya acara kita lancar sampai akhir. Untuk doa pembuka akan dibawakan oleh Mr. Rizky. Mr. Rizky ada? Maaf, Mr. Rifki. Mr. Rifki. Baik, Ya. terima kasih Hari. Ananda Solihah. Apa kabar semuanya, kalian semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bil khair. Oke, Ananda Solihah, seperti kita ketahui pada hari ini kita akan field trip, tetapi kita menggunakan virtual ya, atau online. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga acara ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ananda Solihah mendapatkan ilmu dan manfaat dari acara ini. Mari kita berdoa dimulai dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ananda Solihah, disimak baik-baik, insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya, dan terus semangat ya memperhatikan kakak-kakaknya yang memandu di acara field trip ini. Terima kasih kakak-kakak semuanya dan terus semangat. Ananda Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Rifki atas doa pembukanya. Baik, teman-teman yang baru hadir atau yang baru datang ke Zoom ini, perkenalkan nama kakak Kak Sari. Kak Sari nanti yang akan bantu teman-teman untuk kita jalan-jalan walaupun virtual ya. Nanti kita akan bertemu dengan sapi-sapi dan juga akan praktek membuat yogurt, betul ya? Oke, supaya kita lebih semangat, Kak Sari mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah, ayah, bunda, dan juga bapak ibu guru yang ada di sekolah ataupun di rumah untuk senam bareng-bareng. Nah, senamnya senam apa sih? Nah, sebelum senam, Kak Sari mau semuanya yang ada di Zoom ini berdiri dari tempat duduknya, bisa ya? Oke, hitungan ketiga semuanya sudah berdiri, boleh? Oke, hitung ketiga ya. 1, 2, 3. Yuk semuanya berdiri, yuk kita senam bareng-bareng. Nah, Kak Sari mau ajak teman-teman Kak Sari, ada Kak Ilham dan juga teman-temannya Kak Ilham di hobi. Nah, nanti yang akan memandu senamnya ada Kak Ilham dan teman-teman ya. Nah, Kak Sari mau lempar balok ini ke Kak Ilham nih. Coba Kak Ilham lempar, ditangkap ya Kak Ilham. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Sari yang ada di studio virtual. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Kenalin, nama saya Ilham. Dan di sebelah saya ada teman saya yang bernama Dimas dan ada Fajri. Oke, sebelum kita mulai senamnya, lebih baik kita pemanasan dulu nih, supaya pas senam lebih lancar lagi ya. Yuk kita senam dulu yuk. Udah siap semuanya? Ikutin ya. Oke, gimana nih teman-teman? Udah pada rileks semua kan badannya ya? Yuk, langsung aja yuk ikutin gerakan kita-kita semua di sini ya.
Gimana nih senamnya? Seru kan? Dan terima kasih nih buat Kak Seri yang ada di studio virtual. Saya kembalikan ya. Dah. Wah, hebat semuanya. Boleh duduk lagi ke tempat duduknya ya. Tadi Kak Sari lihat semuanya ikut senam, semangat, dan juga energik semuanya. Dan juga terima kasih Kak Ilham dan teman-teman yang ada di Hobi udah ajak kita senam ya. Oke, udah duduk semua belum nih? Capek nggak ya? Tadi abis senam? Capek nggak? Semoga nggak capek ya, karena kegiatan kita masih panjang. Nah, untuk teman-teman yang mau minum dulu, boleh dipersilakan untuk minum ya, sambil mendengarkan suara Kak Sari. Oke? Nah, untuk kegiatan kita, teman-teman, nanti setelah ada video berupa video-video, teman-teman harus mematikan mikrofon ya, supaya suara Kak Sari terdengar dengan jelas ke teman-teman. Kalau misalnya mikrofonnya nggak dimatiin, nanti bisa tabrakan suaranya dan suara Kak Sari tidak terdengar. Oke ya? Dan Kak Sari minta wajah cantik, ganteng, yang mandi udah bedakan kelihatan ya. Oke, teman-teman semuanya sudah siap untuk berkegiatan ya? Ini kegiatannya sebelum kita praktek, Kak Sari mau ajak teman-teman untuk tes konsentrasi. Apakah teman-teman sudah konsentrasi atau sudah fokus untuk ikutin kegiatan bareng sama Kak Sari? Tes konsentrasinya apa Kak Sari? Kak Sari punya 3 pertanyaan, nanti teman-teman boleh jawab. Jawabnya di mana? Jawabnya boleh nyalain mikrofonnya ya. Nanti ada 3 pertanyaan, teman-teman harus jawab. Yang pertanyaannya betul, nanti di akhir acara Kak Sari kasih hadiah melalui Miss Uci ya. Oke teman-teman, disimak pertanyaan-pertanyaannya ya. Sudah siap? Kalau sudah siap, boleh tangannya atau jempolnya dikasih ke kamera. Raise hand juga boleh. Sudah siap? Mana jempolnya? Oke, kalau sudah siap, jempolnya udah diliatin. Kak Sari kasih 3 pertanyaan, teman-teman boleh simak ya. Yuk kita lihat pertanyaannya, ada apa aja sih? Oke, nih ada satu pertanyaan yang pertama nih. Adalah, ayo tebak lokasi wisata. Teman-teman yang suka jalan-jalan pasti nanti tahu deh. Atau ada banyak yang suka searching-searching pasti tahu nih. Kak Sari kasih clue-nya ya. Clue-nya ada apa aja sih? Nih, clue-nya adalah dibangun pada tahun 1889. Salah satu keajaiban dunia, memiliki tinggi 324 meter dan berfungsi sebagai pemancar radio dan berlokasi di kota Paris. Teman-teman ada yang tahu nggak? Boleh? Eiffel Tower. Menara Eiffel. Eiffel Tower. Eiffel Tower. Oke, adalah bukan jawabannya. Eiffel Tower. Eiffel Tower ya, Menara Eiffel. Eiffel Tower. Sama ya, satu lokasi. Ada yang punya jawaban lain? Nah, kita lihat ya jawabannya bareng-bareng. Apakah jawab Menara Eiffel atau Eiffel Tower? Benar nggak ya? Kita lihat yuk. 1, 2, 3. Menara Eiffel. Ya, Menara Eiffel atau Eiffel Tower. Ini mirip Menara Paris. Iya deh, bener kayak mirip Menara Paris. Pertanyaan pertama. Itu Menara Paris. Pertanyaan mana ya pertanyaan kedua ya? Teman-teman boleh simak lagi ya. Clue-nya adalah salah satu bangunan purbakala dibangun pada tahun 800 Masehi, berada di Kabupaten Magelang. Salah satu situs warisan dunia dan penemunya adalah Thomas Stanford Raffles. Ada tahu nggak ya? Candi Borobudur. Di Borobudur Borobudur mah bukan dari Magelang. Telepon.
Borobudur. Ada yang punya jawaban lain enggak? Coba yuk kita lihat jawabannya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Borobudur ya benar Borobudur. Borobudur apaan? Atau Mas bingung jawabnya apa? Setelah ini Ada yang bilang tadi kan bisa jawab ya. Yuk kita simak pertanyaan terakhir. Kita tes konsentrasinya di pertanyaan terakhir ya teman-teman. Coba mana ya cluenya? Oke, ayo tebak lokasi bersejarah. Nah, lokasi bersejarahnya apa ya? Kita lihat ini adalah salah satu bangunan kuno pada masa Belanda. Nah, ini bangunan Semarang. Semarang. Api Indonesia. di kota Semarang. Lawang Sewu tadi tuh. Jawab Borobudur. Jawab benar aja. Apa kue mangkok? Ini lokasi wisatanya. Oke, nih Kak Sari, ini lagi ya, baca lagi cluenya ya. Semarang. Nih, Kak Sari penasaran lagi nih teman-teman, boleh didengerin ya. Cluenya adalah bangunan ini memiliki 1000 pintu. Nah, kita lihat bareng-bareng jawabannya ya. Apakah benar Lawang Sewu? Kita lihat yuk. 1, 2, 3. Iya benar. Ada di kota Semarang. Sewu ini dibangun pada masa Belanda dan semuanya konsentrasi sekali yang jawabannya betul. Masya Allah, semuanya pintar-pintar, hebat-hebat. Siapa yang sudah siap untuk praktek membuat yogurt? Oke, siap ya. Sekarang boleh matikan lagi mikrofonnya. Oke, matikan lagi mikrofonnya, nyalain kameranya. Jangan terbalik ya, matiin kamera, nyalain mikrofon. Oke, sekarang semuanya nyalain kameranya, terus dimatikan mikrofonnya, kita simak bareng-bareng apa yang kita pelajari hari ini. Oke, teman-teman, setelah ini akan ada video. Video ini adalah video 360, teman-teman. Nah, ya, video 360, kenapa disebut video 360? Karena memiliki derajat 360 ya teman-teman, bisa diputar-putar. Tapi kalau misalnya di share screen di Zoom ini, teman-teman nggak apa-apa, simak aja bareng-bareng ya. Ya, oke, ditunggu sebentar ya. Oke, maaf, ternyata video 360-nya tidak jadi teman-teman. Pak Sari mau kasih lihat video yang lebih jelas lagi supaya teman-teman tidak pusing-pusing untuk di scroll-scroll ya. Kita mau jalan-jalan virtual ke peternakan sapi. Siapa yang udah pernah lihat sapi? Angkat tangan. Siapa yang udah pernah lihat sapi? Siapa yang sudah pernah memerah susu sapi? Siapa ya? Oke, semuanya hebat nih. Kalau ada yang belum pernah memerah susu sapi, nanti kita belajar bareng-bareng, lihat yang ada di video ya. Oke, teman-teman boleh simak videonya, didengarkan. Nah, ini adalah salah satu peternakan sapi yang ada di Sawangan. Yuk kita lihat yuk.
teman-teman, ini adalah salah satu peternakan sapi perah dan juga sapi pedaging. Sapi perah dan juga sapi pedaging nih teman-teman. Ini ada di daerah Sawangan, Pasir Putih, Depok teman-teman, Jawa Barat. Nah, di dalam sini ada 150 ekor, kurang lebih ya teman-teman, 150 ekor sapi perah dan juga ada beberapa sapi pedaging. Nah, teman-teman, yang teman-teman lihat saat ini adalah alat untuk memerah susu sapi, namanya BMS atau Bucket Milk System. Nah, ini adalah alat untuk memerah susu sapi secara modern. Jadi tidak perlu memerah secara tradisional atau pakai tangan. Karena sapinya ada banyak, kalau misalnya kita memerah susu sapinya pakai tangan, nanti tangan bapak-bapaknya berotot semua karena memerah susu sapi, sapinya sebanyak itu. Nah, ini kita lihat nih, wah banyak sekali sapinya ya teman-teman. Nah, yang kita lihat saat ini adalah sapi yang berwarna hitam putih. Nah, namanya siapa sih? Namanya adalah sapi Friesian Holstein atau yang biasa dikenal dengan sapi FH. Nah, sapi FH ini bisa memproduksi susu sebanyak 15 liter dalam Maaf Kak, itu suaranya ke mute, jadi nggak kedengaran semuanya nih. Punya adminnya dari Dr. Travel, nggak ada suaranya. Oke, ditunggu ya. Nah, Oke, suara Kak Sari kedengaran ya, Miss ya? Nah, sekarang baru ada lagi. Oke, mohon maaf sebelumnya. Kak Sari menjelaskan lagi nih ya, nih teman-teman, alat pemerah susu sapi ini yang dipegang sama bapak-bapaknya, ini namanya BMS atau Bucket Milk System teman-teman. Nah, alat perah ini sudah disebut alat modern ya, karena kita supaya pemerahannya lebih bersih, lebih cepat dan tidak banyak kuman yang akan masuk ke dalam tabung tempat ini teman-teman, tempat susunya. Nah, dan tidak memerlukan waktu yang lama, efisien waktu. Nah, yang kita lihat sapinya coraknya hitam dan putih ya teman-teman. Nah, sapi ini disebutnya sapi Friesian Holstein atau sapi FH, dikenalnya lebih gampangnya sapi FH. Nah, sapi FH ini memiliki ciri-ciri kulitnya, coraknya, warnanya hitam putih. Kalau misalnya coraknya hitam putih disebutnya adalah sapi FH atau disebutnya
sapi Friesian Holstein. Asalnya adalah dari negara Belanda, teman-teman. Kalau di negara Belanda, di sana adalah tempatnya. Di sana banyak pekarangan rumput, rumputnya seger-seger. Nah, kalau di Indonesia, rumputnya dicariin sama bapak-bapaknya, dipotong-potong, terus dicacah-cacah supaya sapinya ini makannya lebih mudah. Dan ketika dimakan, teman-teman tuh rumputnya itu lebih mudah dicerna sama sapinya. Tapi ada juga sapi yang dikasih makannya itu masih rumput yang panjang, itu juga tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya sapi, teman-teman pernah dengar nggak ada hewan ternak rumenansia? Nah, untuk kakak-kakak kelasnya nih seperti kelas 4, kelas 5, Kak Sari perkenalkan bahwa sapi ini adalah hewan yang disebut hewan rumenansia atau yang memiliki pencernaan lebih banyak daripada hewan yang lain. Kenapa seperti itu, Kak Sari? Karena sapi itu mencerna makanannya itu lebih lama supaya hasil makanannya itu lebih halus dan mudah dicerna oleh mereka. Prosesnya seperti apa? Ketika rumputnya dimakan sama si sapinya, mereka akan mengunyah rumputnya itu setengah halus, lalu dimasukkan ke dalam tenggorokan dan dikeluarkan lagi, teman-teman. Lalu dikunyah kembali, baru dimasukkan ke dalam lambung. Dari tenggorokan berjalan terus sampai lambung. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman pernah ke peternakan sapi, biasanya kita juga melihat kotoran-kotoran sapi ya. Kotoran sapi ini tidak dibuang nih sama peternak yang ada di Mahesa Perkasa. Kotorannya buat apa, Kak Sari? Kotorannya bisa jadi pupuk tanaman. Nah, kenapa pakai pupuk bisa jadi pupuk tanaman? Karena kotoran sapi bagus ya teman-teman untuk jadi pupuk ya. Nah, sekarang kita lihat nih yang ada di layar teman-teman ini ada sapi kecil ya. Nah, sapi kecil ini adalah anak-anak dari sapi Friesian Holstein. Disebutnya adalah pedet. Jadi semua anak sapi, tidak hanya sapi Friesian Holstein, tapi juga semua jenis sapi, untuk anak-anaknya disebut pedet, teman-teman. Nah, disebutnya pedet. Nah, usia pedet itu kurang lebih 0 sampai 3 bulan. Itu masih disebut dengan pedet. Ketika sudah menginjak remaja, disebutnya sapi darah. Lalu ketika umurnya sudah 1 tahun, disebutnya sapi dewasa. Nih, kita lihat nih bareng-bareng sapinya lagi makan ya. Nah, terus juga si bapak-bapaknya pun harus tetap menjaga kebersihan kandang supaya sapinya tetap nyaman dan sapinya selalu bersih ya. Dan sapi juga sama seperti manusia, bisa sakit, terus bisa meninggal juga bisa. Kalau hewan disebutnya mati ya teman-teman ya. Nah, sakitnya apa kalau sapi, Kak Sari? Biasanya kalau sapi itu sakitnya adalah antraks atau cacingan, teman-teman. Kalau cacingan, mereka akan dikasih obat oleh dokter hewan dan juga divaksin atau disuntik, dikasih imunisasi supaya mereka lebih mudah untuk sehat. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah proses pemberian makan ke sapi selain pakai rumput. Nah, selain pakai rumput, makannya pakai apa lagi, Kak Sari? Kalau di Mahesa disebutnya adalah apa ya? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak ya makanan sapi selain rumput? Nah, itu yang lagi dibersihkan itu adalah salah satu makanan sapi, yaitu ampas tahu, teman-teman. Tapi ampas tahu ini juga dicampur dengan pakan yang lain seperti dedek, vitamin. Nah, sapi juga perlu vitamin ya supaya tetap sehat nih. Nah, tuh lihat sapinya lagi makan ampas tahu yang sudah diberikan vitamin, teman-teman. Nah, mereka juga harus tetap sehat supaya hasil susu yang mereka kasih ke kita itu banyak, terus menyehatkan untuk kita juga ya. Nah, kalau misalnya teman-teman banyak nih yang suka minum susu, susunya asalnya dari mana sih? Nah, susu sapi yang ada di Indonesia rata-rata hasil
dari sapi Friesian Holstein atau sapi yang kita lihat sekarang nih teman-teman. Nah, dari susu tadi itu bisa diolah lagi teman-teman. Diolah jadi apa? Nah, hari ini kita mau belajar untuk membuat yogurt. Nah, yogurt adalah salah satu olahan dari susu sapi ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sudah siap untuk praktek pembuatan yogurt, semoga hari ini mendapatkan ilmu yang baru yang banyak untuk dijadikan manfaat dan juga bisa dikembangkan di rumah ya teman-teman. Dan Kak Sari mau mengingatkan kepada teman-teman yang ada di rumah, apabila teman-teman didampingi oleh ayah bunda atau orang dewasa yang ada di rumah, boleh minta tolong untuk difotokan kegiatan hari ini. Teman-teman boleh foto ketika lagi menonton atau mau foto ketika nanti praktek, sangat diperbolehkan. Lalu ketika sudah selesai difoto, diapain Kak Sari? Kak Sari punya challenge untuk teman-teman. Kak Sari dan Dudindo punya Instagram namanya @dudindo.tourtravel. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow ya. Terus ada nanti kalau misalnya tidak terdengar akan dikasih di chatroom nama Instagramnya ya. Nah, kalau misalnya dilihat tadi tuh di layar ada bapak-bapaknya lagi perah susu ya teman-teman ya. Nah, balik lagi nih ke challenge yang tadi Kak Sari kasih. Setelah follow diapain Kak Sari? Teman-teman boleh upload fotonya, diposting fotonya di Instagram, terus di tag ke Instagramnya Dudindo. Jangan lupa dikasih caption yang menarik dan dikasih hashtag membuat yogurt bersama Dudindo. Nah, teman-teman supaya teman-teman bisa untuk praktek membuat yogurtnya, teman-teman harus simak kegiatan bareng sama Kak Sari dan Dudindo sampai akhir ya. Nah, kalau yang teman-teman lihat nih di layar, ini adalah salah satu proses akhir dari pemerahan susu sapi yang tadi teman-teman. Kalau di Mahesa Perkasa Farm ini juga menjual susu sapinya ke warga sekitar atau ke para pengusaha olahan susu. Nah, ini adalah proses pendistribusian susu yang sudah diperah. Nah, susu itu bisa diolah jadi apa sih Kak Sari? Seperti tadi ada yogurt, terus ada keju, terus selain itu ada susu pasteurisasi dan banyak yang lainnya. Nah, kalau hari ini kita akan belajar untuk membuat yogurt dari susu sapi. Oke, teman-teman gimana nih? Udah siap belum untuk praktek membuat yogurt? Kalau misalnya sudah siap, boleh angkat jempolnya ke kamera. Mana jempolnya? Mana jempolnya? Oke, peralatannya sudah disiapin belum? Kalau sudah boleh angkat jempolnya, biar Kak Sari kelihatan. Oke, nah teman-teman, karena tadi kita sudah nonton sedikit video tentang peternakan sapi yang ada di Sawangan. Nah, sebelum kita praktek membuat yogurt, Kak Sari juga punya satu video lagi nih. Nah, ini adalah salah satu video tentang bakteri yang ada di dalam yogurt atau apa aja sih manfaat yang ada di dalam yogurt untuk tubuh kita? Kita simak bareng-bareng ya. Oke, nih teman-teman bisa lihat bareng-bareng di layar handphone atau di layar laptop atau PC teman-teman. Ini adalah video tentang bakteri baik yang ada di dalam yogurt. Nah, bakteri baik yang ada di dalam yogurt ini namanya adalah Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus. Nah, itu adalah dua jenis bakteri baik yang ada di dalam yogurt. Nah, bakteri baik ini tidak merusak pencernaan ya, justru bisa bikin pencernaan kita lancar. Tapi tidak boleh juga meminum yogurt berlebihan dalam satu hari. Nah, manfaat yogurt itu apa aja sih Kak Sari? Maaf ya. Nah, manfaat yogurt untuk tubuh kita tadi apa tuh? Memperlancar pencernaan kita. Terus apalagi manfaatnya?
Nah, manfaatnya karena yogurt itu hasilnya prosesnya dari susu. Nah, susu itu kan bagus untuk tulang ya. Jadi yogurt pun juga bagus untuk tulang kita. Terus yogurt itu bisa buat apa lagi Kak Sari? Yogurt itu bisa menambah imun tubuh kita. Nah, sekarang kan lagi pandemi ya teman-teman, kita harus tetap menjaga kesehatan kita, yaitu dengan mempertebal imun kita nih teman-teman. Tetap makan makanan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna, ditambah boleh sehari sekali minum yogurt, dan juga jangan lupa protokol kesehatan ya. Teman-teman insya Allah akan terlindungi dari pandemi ini. Oke? Teman-teman yang sudah siap untuk praktek, jangan lupa bahan-bahannya disiapkan ya. Nah, sambil kita lihat lagi yang ada di video, ini tadi sudah diperbesar, sudah di zoom, ada bakteri apa aja. Nah, yang tadi yang Kak Sari bilang ada 2 jenis bakteri. Teman-teman bisa simak baik-baik kalau misalnya yang Streptococcus itu bakterinya seperti titik-titik tapi gandengan, itu namanya bakteri Streptococcus. Kalau yang panjang itu namanya bakteri Bulgaricus atau Lactobacillus bulgaricus. Itu yang bakterinya panjang ya. Terus kita lihat lagi nih. Ini sudah di zoom sebanyak 1000 kali. Wah, besar banget ya. Apakah bakterinya kelihatan? Kita simak lagi nih. Ada nggak ya bakterinya? Oh, mana nih ya bakterinya? Apakah sudah kelihatan? Nah, nih kita lihat nih, ada bakteri yang lagi jalan tuh. Bentuknya panjang tadi ya, ke arah kiri. Nah, itu adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, terus tuh, banyak tuh yang panjang-panjang tuh ya, itu adalah Lactobacillus teman-teman. Nah, terus kalau yang Streptococcus gimana Kak Sari? Kita lihat bakteri yang seperti lingkaran kecil-kecil yang berdekatan atau bergandengan, itu disebutnya Streptococcus ya. Jadi di dalam yogurt ini kurang lebih banyak bakteri baiknya, tapi yang biasa kita kenal itu ada 2, yaitu Lactobacillus dan juga Streptococcus. Oke, teman-teman yang sudah siap, boleh disiapkan peralatannya, kita siap-siap untuk praktek yuk. Oke, kembali lagi sama Kak Sari. Teman-teman sudah siapin alat-alatnya ya? Kak Sari mau ulang nih, ada apa aja sih yang harus teman-teman siapin? Teman-teman sambil diliatin ke kamera ya. Teman-teman menerima ini susu sebanyak 250 ml. Nah, ini harus disiapin ya, jangan sampai nggak ada, karena proses pembuatan yogurt itu yang utamanya adalah susu. Oke, setelah susu terus ada biang yogurt atau starter yogurt. Teman-teman menerimanya dalam bentuk plastik bening, warnanya putih pekat dalamnya. Ada? Oke. Terus juga ada yogurt Cimory yang kecil. Ada? Oke, Kak Sari mau mengingatkan kepada teman-teman semuanya, harap didengarkan ya. Untuk yogurt Cimory ini tidak akan kita pakai hari ini. Teman-teman kalau misalnya mau langsung minum yogurt Cimory ini sangat diperbolehkan. Jadi ini tidak dicampur ke dalam proses pembuatan kita hari ini ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Gimana sih rasanya yogurt yang kita beli dengan yogurt yang kita buat sendiri ya. Jadi kalau teman-teman mau minum langsung tidak apa-apa. Nah, ini boleh disimpan kalau mau minumnya nanti ya. Lalu ada yang warnanya merah di dalam botol kecil, teman-teman menerimanya? Iya, ini adalah pewarna atau perasa tambahan untuk teman-teman berikan ke dalam yogurt ketika yogurtnya sudah jadi ya.
Nah, kalau yogurtnya udah jadi baru bisa untuk dipakai. Nah, yogurtnya udah jadinya kapan? Nanti Kak Sari jelaskan lagi ya. Kalau untuk pewarna ini teman-teman boleh simpen dulu aja. Jangan digunakan dulu ya, disimpan dulu. Oke, jadi bahan yang disimpan ada 2 ya, ada yogurt Cimory dan juga ada pewarna. 2 bahan tadi harus disimpan ya, kita tidak gunakan hari ini. Nah, untuk biang yogurtnya juga teman-teman nanti kita gunakan hari ini sama susu aja, jadi penggunaannya hanya susu dan juga biang yogurt. Kalau teman-teman nanti merasa kurang banyak nih dapetnya atau mau bikin yang lebih banyak, teman-teman bisa beli biang yogurtnya ini di Dudindo Store. Nah, Dudindo juga punya store-nya itu di Tokopedia, teman-teman. Teman-teman bisa beli biang yogurt atau starter yogurt dalam bentuk bubuk ya. Nih di bawah Kak Sari ada ya namanya ya. Nanti bisa dicampur ke dalam susu, teman-teman. Terus baru bisa jadi biang yogurt ya. Nah, nih ada. Oh, nih. Kak Sari ada nih. Nah, ini adalah bentuk dari biang yogurtnya, teman-teman. Di dalamnya ini bubuk satu ini nih, teman-teman. Satu packs ini untuk 1 liter susu. Bisa untuk jadi starter yogurt. Teman-teman nanti kalau misalnya mau tanya-tanya boleh di akhir ya. Kita lanjut ke prakteknya dulu. Terus siapin apa lagi Kak Sari? Siapin sendok. Sudah disiapin sendoknya? Oke, terus juga siapin gelas atau wadah untuk teman-teman pakai ketika proses pencampuran susu dan yogurtnya sudah selesai. Sudah disiapkan? Udah disiapin ya? Oke, botolnya udah disiapin belum? Coba lihat Kak Sari. Nih warna botol Kak Sari sama seperti bajunya, sama ya warnanya ungu. Nah, untuk teman-teman nanti yang mau bertanya, karena tadi chatroomnya Kak Sari tutup, kalau misalnya ada yang mau bertanya, nanti Kak Sari buka ya. Nah, ini Kak Sari tutup lagi. Teman-teman terus boleh siapin gunting. Ya, sudah ada guntingnya? Kalau belum ada boleh minta bantuan ayah bunda yang ada di rumah untuk minta tolong ambilin gunting. Terus kalau sudah ada gunting, jangan lupa untuk proses pemanasan susu atau penghangatan susu kita butuh air hangat ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada yang belum menyiapkan air hangat, boleh minta tolong ayah bundanya di rumah untuk minta tolong ambilkan air hangat, atau kalau misalnya tidak ada air hangat di rumah boleh dimasak dulu airnya sampai kurang lebih suhunya 40 sampai 50 derajat Celcius atau hangat kuku ya. Nah, teman-teman ini Kak Sari lagi mau hangatkan air dulu untuk proses pembuatan yogurtnya ya teman-teman. Nah, untuk di chatroom nih, di chatroom Kak Sari udah kasih link. Nah, link ini jangan dibuka dulu ya teman-teman. Link ini nanti teman-teman buka ketika akhir kegiatan. Nah, isinya ada apa sih? Isinya adalah LKS untuk teman-teman isi ya. Jadi teman-teman boleh isi nanti ya. Sekarang kita simak dulu kegiatan hari ini ya. Oke, ini Kak Sari mau panasin air kurang lebih sampai 40 sampai 60 derajat Celcius. Nah, ini nanti air hangatnya untuk kita pakai ya teman-teman, tapi tidak dicampur dengan susu. Teman-teman juga jangan lupa siapkan plastik atau lap kain lap untuk menutup si ini ya, untuk menutup si gelasnya. Nah, sambil teman-teman panasin air atau sudah ada yang dihangatkan airnya, teman-teman kalau ada yang mau tanya di chatroom boleh ya. Apakah sudah ada yang ada yang udah bertanya? Coba nih kakak admin ada yang bertanya nggak ya di chatroom ya?
Oke, dari Altaf. Altaf tanya apa? Oke, pakai baskom boleh, tapi kalau misalnya mau menghangatkan bisa pakai panci dulu ya. Tapi kalau air yang ada di dalam baskomnya sudah hangat, nggak apa-apa. Oke, ada Huday dari 3A. Tanya apa tuh? Airnya berapa banyak? Airnya secukupnya aja, boleh setengah panci. Nggak usah banyak-banyak karena kita hanya untuk menghangatkan susunya aja ya. Nggak perlu penuh-penuh, setengah panci aja. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi boleh ya. Sama Mister kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Insya Allah kalau Kak Sari bisa jawab akan Kak Sari jawab ya. Ada pertanyaan selanjutnya? Zaradea nanya apa? Pisau. Oh, nggak apa-apa kalau misalnya tidak ada gunting mau pakai pisau nggak apa-apa, tapi harus hati-hati ya karena pisaunya takutnya kena tangan. Tapi kalau misalnya di rumah teman-teman tidak ada gunting mau pakai pisau nggak apa-apa, tapi harus hati-hati. Nih Kak Sari sudah punya air kurang lebih 60 derajat Celcius. Nah, ini wadahnya mana? Wadah. Mau masukin susu ke dalam wadah ini. Nah, susunya dibuka. Teman-teman, susunya dibuka pakai gunting atau pakai pisau. Dimasukinnya ke dalam sini ya, ke dalam wadah atau botol minum, jangan dimasukin ke dalam air. Oke? Pertanyaan dari Altaf, silakan Altaf. Kalau panasnya lebih dari 50 derajat Celcius boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, tapi jangan sampai mendidih ya. Nah, ini Kak Sari mau tuang nih susunya ke dalam gelas. Kurang lebih ada 250 ml. Oke, ini sudah Kak Sari masukkan semuanya ke dalam wadah. Terus teman-teman, nih yang tadi air hangatnya sudah Kak Sari hangatkan, sudah Kak Sari panasin, maaf. Ini Kak Sari taruh di atasnya. Susu sama air itu nggak dicampur ya, melainkan susunya dimasukkan ke dalam wadah gelas atau wadah apapun yang teman-teman punya tapi yang ada tutupnya. Terus ditaruh ke atas air yang tadi sudah dipanasin. Pertanyaan lagi dari Huday. Huday tanya apa tuh Kak? Airnya boleh pakai air apa aja, mau pakai air mateng atau mau pakai air keran nggak apa-apa, yang penting tadi sudah dihangatkan. Nah, ini Kak Sari akan aduk-aduk susu yang tadi Kak Sari taruh ke dalam wadah ya. Nah, teman-teman kelihatan nggak nih Kak Sari gimana penggunaannya tadi, gimana cara nuangnya dan gimana cara naruh wadahnya. Kalau teman-teman ada yang merasa ketinggalan atau ada yang merasa tadi kurang ngedengar suara Kak Sari, boleh tanya di chatroom ya. Silakan, nggak apa-apa, nanti insya Allah Kak Sari bacakan lagi apa yang harus teman-teman lakukan. Nih, Kak Sari sambil aduk-aduk sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya. Yuk, teman-teman yang mau tanya boleh ya. Ini sambil Kak Sari aduk supaya si susunya ini hangat ya teman-teman. Karena nanti kan kita akan campur sama biang yogurt atau starter yogurt. Kenapa harus pakai air hangat? Supaya starter yogurtnya ini tidak menggumpal. Ketika diaduk bisa cepat rata. Oke? Oke, nih ada pertanyaan lagi dari Altaf. Oh, Altaf hebat nih, banyak bertanya nih. Nah, susunya dituang sekarang. Iya, susunya dituang sekarang ke dalam wadah, lalu dihangatkan di atas air yang tadi kita sudah panaskan.
Oke, ada lagi pertanyaan dari Gibran. Gibran tanya apa tuh? Nah, setelah susunya dituang ke botol, nih, teman-teman bisa lihat nih di depan Kasari. Nih, susunya sudah Kasari masukin ke dalam botol atau ke dalam gelas. Lalu gelasnya dimasukkan ke atas air yang tadi sudah kita panaskan. Nih, dimasukkan panci Kasari ada airnya nih. Kasari celup aja gelasnya. Lalu diaduk-aduk pakai sendok. Ya, gitu ya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Zara Dea lagi. Zara. Biang yogurtnya ditahan dulu, jangan dimasukin dulu ya. Kita aduk dulu susunya sampai hangat ya. Oke, lanjut lagi pertanyaan dari Kansa. Kansa mau tanya apa, Kansa? Susunya dituang semua ya. Yang ada di dalam kotak tadi ada 250 ml, itu dituang semuanya aja sampai habis. Jangan disisa. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Faris. Air panasnya seberapa? Setengah wadah aja teman-teman. Kalau teman-teman pakai panci boleh setengah panci aja. Yang penting wadah yang ini, yang gelas atau yang botol itu bisa nyentuh air ya. Jadi si air hangatnya ini bisa transfer hangatnya ke dalam botol. Oke. Hangat belum susunya? Boleh dikasih lihat dong. Kasari mau lihat ya. Udah hangat belum susunya? Ini mau Kasari angkat, lalu airnya Kasari letakkan ke samping, disingkirkan. Nah, coba teman-teman sudah ada yang hangat belum susunya? Nah, untuk teman-teman tadi Kasari lupa nih mengingatkan kalau teman-teman ketika mau membuat yogurt itu harus cuci tangan dulu. Maaf ya, Kasari lupa ngingetin nih. Dan karena si pembuatan yogurt ini harus steril supaya prosesnya itu bagus dan hasilnya berhasil, itu semuanya harus pakai alat-alat yang sudah dibersihkan atau dicuci ya. Jadi jangan sampai pakai alat atau bahan-bahan yang sudah digunakan sebelumnya. Jadi harus bersih, sudah dicuci ya. Nah, teman-teman nih punya Kak Sari udah selesai, udah anget juga si susunya. Kak Sari mau campur biang yogurt atau bakteri yogurt atau starter yogurt ke dalam wadah yang ada susunya. Kak Sari mau masukin 2 sendok, tapi kalau teman-teman kan ada di dalam plastik ya, itu teman-teman bisa gunakan semuanya, dimasukin aja semuanya, karena itu sudah sesuai takaran yang teman-teman terima. Jadi boleh dimasukin aja semuanya, dihabiskan tanpa disisa. Terus kalau udah dimasukin ke dalam susu, diaduk-aduk lagi. Oke, nih Kak Sari masih aduk-aduk ya. Ada pertanyaan dari Gazi. Pertanyaannya apa tuh, Kak? Nah, tadi setelah susunya dituang, tadi susunya harus dihangatkan sama air yang tadi kita panasin atau teman-teman udah siapin air hangat. Itu dihangatkan di atas panci atau baskom yang teman-teman pakai. Nah, kalau sudah hangat susunya dicampur pakai bakteri yogurt atau starter yogurtnya, lalu diaduk-aduk. Nah, ini diaduk-aduk sampai si susu dan bakteri yogurtnya tercampur.
Oke. Nah, teman-teman, nah ini punya Kak Sari sudah selesai, udah dicampur antara susu dan juga yogurt. Ini Kak Sari tutup sama penutupnya, karena kita akan proses yogurt ini difermentasi. Tidak boleh ada cahaya dan tidak boleh ada udara yang masuk ke dalam sini, supaya nanti prosesnya bagus dan juga lebih berhasil ya teman-teman. Tetap kalau misalnya botolnya tidak ditutup atau nanti terkena sinar matahari, itu bisa membuat proses fermentasinya gagal atau nggak jadi yogurtnya. Jadi usahakan tadi botol atau wadahnya ini ada tutupnya ya, ada pasangan tutupnya supaya rapet. Atau kalau misalnya mau lebih bagus lagi, ditutup pakai plastik. Nah, ditutup pakai plastik, dikaretin yang kenceng, yang rapet, terus ditutup pakai kain lap. Nah, teman-teman kalau udah jadi kayak gini, coba Kak Sari mau lihat punya teman-teman atau ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai belum? Boleh nih Kak Sari mau lihat teman-teman yang ada di Zoom nih Kak Admin. Apakah teman-teman udah selesai nih buat seperti Kak Sari? Atau ada yang masih ngaduk-ngaduk? Oke, mana nih? Coba kalau yang udah selesai boleh kasih lihat botol atau wadahnya ke kamera. Atau Mister atau Missnya ada yang ikutan bikin? Boleh dikasih lihat juga nih biar aku bisa lihat nih udah jadi belum nih, udah selesai belum. Oke, ada yang udah jadi. Oke, nih ada pertanyaan dari Sultan. Sultan tanya apa tuh Kak? Ya. Nah, kalau susunya belum hangat gimana? Nah, karena tadi kan Kak Sari minta teman-teman untuk menghangatkan susu ya. Fungsinya apa sih menghangatkan susunya? Fungsinya supaya ketika dicampur pakai biang yogurt itu, biang yogurtnya mudah untuk diaduk atau tercampur dengan susu. Tapi kalau misalnya belum hangat gimana? Kalau belum hangat seluruhnya, sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, karena susu yang kita pakai ini sudah steril. Jadi tidak perlu dipanaskan sampai benar-benar panas. Jadi teman-teman nggak apa-apa kalau misalnya tidak hangat, lalu langsung dicampur pakai biang yogurt ya, dan terus langsung diaduk. Jadi tidak masalah apabila susunya belum hangat, boleh langsung dicampur pakai biang yogurtnya aja, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Syauki. Syauki tanya apa tuh Kak? Mana nih pertanyaan dari Syauki nih? Oke, pewarnanya dipakai kapan? Nah, ditunggu dulu nih Syauki dan teman-teman yang lain untuk pewarnanya boleh disimpan dulu. Kak Sari mau menjelaskan apabila susu sama yogurtnya sudah seperti ini harus diapain. Oke, teman-teman sudah siapin lap belum? Teman-teman sudah siapin lap semuanya? Lapnya boleh dikasih lihat ke kamera? Atau kain yang tidak dipakai? Nah, boleh dilihatin. Oke, kalau sudah ada kain lapnya, teman-teman bungkus wadah atau botolnya pakai kain lap. Dibungkus semuanya. Oke, teman-teman sudah siapin lap belum? Nah, sudah? Boleh ditutup? Oke, sudah ditutup. Kalau sudah ditutup, boleh diikat pakai karet gelang atau pakai tali supaya tidak mudah lepas. Coba Kak Sari sambil mau lihat ya gimana sih teman-teman nutupnya. Mana ya teman-teman, ada yang sudah ditutup botolnya? Oke, mana nih sudah jadi belum? Oke, kalau sudah ditutup, kalau ada yang pakai termos nggak apa-apa, nggak ditutup pakai kain juga karena itu sudah kedap udara dan juga kedap cahaya ya. Oke, nih tadi ada yang tanya bakteri yogurtnya seberapa banyak Kak Sari? Nah, untuk perbandingannya teman-teman kan sudah menerima susu sebanyak 250 ml atau 1 kotak dan juga menerima 1 plastik kecil biang yogurt. Nah, biang yogurtnya itu kurang lebih ada 13 gram teman-teman.
untuk 250 ml. Nah, 13 gram itu teman-teman boleh campur semuanya ke dalam susu yang tadi sudah dihangatkan. Jadi tidak perlu untuk disisain, nggak perlu disimpan lagi. Jadi dicampur aja semuanya ke dalam wadah. Oke? Nah, oke nih, tadi pertanyaan dari siapa tuh, Kak? Oh, nggak ada namanya. Pertanyaannya tadi disimpannya berapa lama? Oke, udah ditutup wadahnya? Nah, kalau sudah ditutup wadahnya, Kak Sari mau kasih tahu ke teman-teman penyimpanannya di mana dan berapa lama. Kalau sudah ditutup wadahnya, teman-teman harus simpan di tempat yang hangat. Tidak boleh di dalam kulkas. Disimpan di tempat hangat itu di mana, Kak Sari? Disimpannya di atas kulkas, atau mau disimpan di microwave, atau mau disimpan di lemari makan, itu boleh sekali. Yang memiliki suhu itu 30 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya disimpannya di dalam kulkas, boleh nggak, Kak Sari? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena suhu di dalam kulkas itu di bawah 30 derajat Celcius. Nanti bakteri yang ada di dalam susunya tidak berkembang. Jadi yogurtnya tidak jadi deh, nggak berhasil. Jadi teman-teman simpannya di tempat yang hangat yang suhunya 30 derajat Celcius. Terus berapa lama? Kurang lebih 24 jam. Berarti 1 hari. Kalau misalnya sudah 24 jam, teman-teman buka nih tutupnya. Dilihat apakah susunya sudah mengental. Kalau sudah kental, berarti tandanya yogurtnya berhasil. Itu jadi. Kalau misalnya udah jadi, udah kental, boleh disimpan di dalam freezer. Kalau misalnya mau ditaruh di dalam freezer, teman-teman boleh campur dulu nih pakai pewarna. Jadi pewarna ini dipakai ketika sudah 24 jam atau sudah 1 hari. Jadi yang ada di dalam wadah ini tidak dicampur pakai apapun ya. Dicampur pewarna atau tambahan perasa itu ketika sudah 1 hari atau sudah 24 jam ya teman-teman. Misalnya hari ini kita membuat yogurtnya ini kurang lebih jam 11. Oke, maaf ya ada gangguan tadi suara Kak Sari. Nah, kalau misalnya sudah jam 11 nih teman-teman, sudah ketemu jam 11 besok ya, ini boleh dicampur. Mau pakai perasa yang Kak Sari kasih, atau teman-teman mau campur pakai madu, atau air gula, atau sirup, atau buah-buahan, boleh banget sesuai selera teman-teman. Tapi dipakainya besok jam 11 atau jam setengah 12 siang. Kalau misalnya sudah, jangan lupa tuh hasilnya difoto supaya Kak Sari bisa tahu apakah yogurt teman-teman berhasil, apakah yogurt teman-teman sudah jadi. Kak Sari bisa lihat. Teman-teman boleh post di Instagram ya, supaya Kak Sari tahu nih apakah teman-teman berhasil yogurtnya jadi kental. Nanti Kak Sari bisa kasih apresiasi nih ke teman-teman. Nanti ketemu Kak Sari di Instagramnya Dudindo ya. Nah, kalau misalnya udah jadi tuh 24 jam, baru ditaruh di freezer supaya dingin dan lebih enak diminumnya. Karena kalau yogurt dingin itu lebih nikmat teman-teman. Oke, ada pertanyaan dari Noval. Noval tanya apa tuh Kak? Yogurt kecilnya buat apa? Yogurt kecil ini hanya untuk perbandingan rasa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka beli yogurt di minimarket, di supermarket, kan sudah tahu ya rasanya sudah pasti memang enak. Tapi kita tidak bisa menikmatinya banyak karena kita belinya misalnya belinya hanya 5 botol. 5 botol itu bisa kita minum dalam 5 hari. Tapi kita nggak bisa bagi-bagi ke ayah, ke bunda, ke kakak, ke adik, atau keluarga yang lainnya. Tapi kalau kita bikin, hasil dari tadi 250 ml susu bisa kita bagi-bagi nih ke ayah, ke bunda, dan keluarga yang lain. Jadi semuanya bisa menikmati. Terus keuntungannya apa kalau misalnya kita buat yogurt sendiri? Teman-teman bisa belajar untuk berjualan atau entrepreneur
untuk bikin yogurt dengan nama merek sendiri, atau ayah bunda yang ada di rumah mau coba untuk usaha membuat yogurt dengan variasi yang ayah bunda punya atau mau dikreasikan, silakan dengan nama atau brand sendiri. Lebih enak ya kalau bikin sendiri karena kita tahu apa aja bahan yang kita gunakan. Oke, terima kasih yang tadi sudah bertanya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Altaf lagi. Pertanyaannya apa tuh? Yogurtnya nggak kental-kental. Karena yogurt kentalnya itu besok, teman-teman. Kalau misalnya yogurt kalian berhasil, pasti yogurtnya kental. Jadi kalau saat ini memang masih cair, masih berbentuk susu. Ini harus kita fermentasi, kita simpan selama 24 jam. Ketika sudah 24 jam baru bisa kita lihat apakah yogurtnya jadi kental atau enggak. Kalau misalnya sudah kental berarti yogurtnya sudah jadi dan berhasil, baru bisa untuk dikonsumsi. Jadi kalau sekarang teman-teman, yogurt ini tidak bisa langsung diminum, tidak bisa langsung dikonsumsi. Harus kita simpan dulu selama 24 jam. Oke? Jadi ini nggak langsung kental ya, ini boleh ditutup aja, ditutup dengan kain lap, lalu disimpan ya. Oke teman-teman, nah ada pertanyaan selanjutnya dari siapa nih? Dari Hayomi. Hayomi tanya apa kak? Oke, pertanyaan dari Hayomi bagus nih. Pertanyaannya adalah, apakah ciri-ciri yogurt yang gagal? Seperti apa sih yogurt yang gagal? Jadi kalau misalnya kita buat yogurt, sebenarnya tidak ada kata gagal teman-teman. Pasti berhasil. Tapi hasilnya itu apakah jadi kental atau enggak? Kalau misalnya jadi kental, berarti hasilnya bagus. Tapi kalau hasilnya masih cair, berarti itu ada bakteri atau kita kurang bagus untuk menutup wadah atau juga kain lapnya. Kalau misalnya tidak cair, bisa dikonsumsi nggak Kak Sari? Bisa, masih bisa untuk diminum. Hanya saja teksturnya berbeda ya. Kalau misalnya soal rasa, yang kental itu asamnya rata teman-teman, dari atas sampai bawah itu asam. Tapi kalau misalnya yang kurang baik, yang susunya masih cair, itu rasa asamnya hanya di bagian bawah karena si biang yogurtnya itu mengumpul di bagian bawah, tidak tercampur rata dengan susu. Jadi kalau buat yogurt sebenarnya nggak ada kata gagal ya, hanya saja teksturnya tidak berhasil mengental ya. Oke? Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Ada yang tanya lagi nggak nih? Dari Muhammad Asni. Kalau taruh di rice cooker boleh atau enggak? Boleh kalau misalnya di rice cookernya tidak ada nasinya ya. Kalau misalnya di rice cookernya ada nasinya, jangan kamu taruh di atas nasi ya. Kalau misalnya rice cookernya kosong, kamu boleh simpan di dalam rice cooker terus ditutup ya, supaya di dalamnya hangat. Oke? Oke, lanjut lagi dari Hayomi lagi. Hayomi tanya apa tuh Kak? Oke, bertahan berapa lama nih Kak Sari yogurt yang sudah kita buat dan dibuka? Nah, kalau misalnya yogurt yang sudah kita buat nih dan dibuka, itu kurang lebih selama 2-3 minggu bertahannya teman-teman. Karena kita tidak pakai bahan pengawet ya. Itu kurang lebih 2-3 minggu setelah kita buka yogurt yang sudah jadinya. Kalau misalnya seperti ini belum jadi ya. Tapi kalau misalnya besok, terus kan dibuka tuh, itu jangka waktunya itu hanya sampai 3 minggu paling lama. Itu sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Karena sudah terlalu lama ya teman-teman si susu dan juga biang yogurtnya. Jadi sebelum 3 minggu usahakan sudah habis ya. Oke? Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Oke, dari Fatia Akila. Fatia Akila tanya apa tuh Kak? Nah, yogurt Cimory yang kecil itu tidak dipakai ya Akila dan teman-teman yang lain. Untuk yogurt Cimory-nya seperti yang tadi Kak Sari bilang, ini hanya untuk perbandingan rasa. Teman-teman bisa ngebandingin nih rasanya, apakah lebih enak yang beli atau apakah lebih enak yang kita bikin. Kalau yang kita bikin itu bisa kita variasikan sendiri. Tadi seperti Kak Sari bilang,
bisa pakai perasa tambahan, bisa pakai sirup, bisa pakai madu, bisa pakai air gula, atau mau ditambah buah-buahan biar seperti smoothie. Enak kan ya kalau bikin sendiri ya? Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya lah dari Zaradea. Zaradea tanya apa, Kak? Ya. Nah, dikasih pewarna boleh nggak? Nah, kalau yang teman-teman terima ini yang warna merah, ini adalah pewarna. Tadi Zaradea nanya, apakah boleh pakai pewarna? Boleh, tapi usahakan pakai pewarnanya adalah pewarna makanan yang baik untuk makanan. Nggak boleh pakai pewarna pakaian ya, nanti nggak bisa diminum. Oke, seperti itu ya Zara ya, jadi harus pakai pewarna makanan. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Adnan. Adnan tanya apa? Kak, kalau langsung ditaruh kulkas bisa nggak? Nggak bisa. Jadi harus nunggu dulu 24 jam baru bisa ditaruh di kulkas ya. Seperti yang tadi Kak Sari bilang, apabila susu yang tadi kita proses langsung ditaruh di dalam kulkas, bakteri baiknya tidak akan berkembang. Jadi hasil yogurtnya tidak maksimal. Usahakan ditaruh di tempat yang hangat yang memiliki suhu 30 derajat Celcius ke atas. Teman-teman bisa taruh di atas kulkas, bisa ditaruh di dalam lemari, tapi jangan ditaruh di lemari pakaian ya, di lemari makan. Boleh ditaruh di rice cooker, boleh ditaruh di microwave, oke? Oke, lanjut lagi nih dari Raka. Raka tanya apa? Yogurt yang kecil boleh diminum nggak? Boleh. Teman-teman mau minum yogurt Cimory yang kecil? Boleh bareng-bareng, jangan lupa baca basmalah ya. Boleh dibuka aja, kita minum bareng-bareng yuk. Dicobain. Boleh diambil yogurt Cimory yang kecilnya, diminum, dicobain ya. Jangan lupa baca bismillah dulu sebelum minum. Ya, kalau misalnya ada yang mau tanya lagi silakan. Sampai sebelum azan zuhur. Oke, ada lagi nggak nih Kak pertanyaan dari adik-adik Kak? Atau dari Miss atau Misternya ada yang mau bertanya? Nah, teman-teman juga Kak Sari mau ngingetin lagi jangan lupa untuk foto kegiatan kita hari ini ya, supaya bisa diupload ke Instagram dan Kak Sari bisa lihat nih apakah yogurt teman-teman yang teman-teman buat itu jadinya bagus kah, sudah kental kah, nanti Kak Sari bisa lihat ya. Dan bagi teman-teman yang sudah follow Instagramnya Dudindo, nanti akan ada hadiah menarik untuk teman-teman, yaitu berupa e-voucher potongan harga untuk teman-teman berkunjung ke hobi. Nah, potongan harganya berapa banyak Kak? Potongannya 15% ya. Potongannya 15% untuk teman-teman berkunjung ke Hobi Adventure Park yang ada di Pondok Indah. Nanti akan Kak Sari share ke Miss Uci, nanti Miss Uci yang akan share ke teman-teman. Tapi syaratnya adalah teman-teman harus follow Instagramnya Dudindo di @dudindo.tourtravel. Nanti ketika teman-teman berkunjung ke hobi, teman-teman boleh kasih lihat aja, boleh pakai handphone ayah bunda. Nih, di kanan atau di kiri Kak Sari nih? Nah, di kiri. Nah, di kiri Kak Sari sudah, di kanan. Di kanan Kak Sari sudah ada bentuk e-vouchernya. Teman-teman nanti akan diberikan sama Miss Uci. Ketika teman-teman berkunjung ke hobi, boleh dikasih lihat aja nih e-vouchernya ke petugas atau ke resepsionis yang ada di hobi. Terus jangan lupa dikasih lihat juga bahwa teman-teman adalah peserta dari Dudindo. Gimana cara nunjukin kalau teman-teman adalah peserta dari Dudindo? Teman-teman kasih lihat foto yang sudah diupload ke Instagram ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa kalau mau post ke Instagram, di tag-nya ke Instagramnya dudindo.tourtravel, terus dikasih hashtag membuat yogurt bersama Dudindo, tapi tanpa spasi ya.
dan dikasih caption yang unik, yang menarik. Nanti ketemu sama Kak Sari di Instagram, atau teman-teman ayah bundanya mau coba untuk usaha, mau entrepreneur tentang yogurt, tapi masih bingung nih gimana cara mulainya atau cara bikinnya masih kurang jelas teman-teman. Ayah bundanya boleh DM aja ke Instagramnya Dudindo, insya Allah kita akan jawab, kita akan balas ya. Karena admin-admin dari Dudindo Masya Allah masih sangat baik-baik teman-teman, akan bagi-bagi rahasia, bagi-bagi peluang gimana sih caranya ngebuat yogurt dengan baik, dengan enak gitu, gimana sih rasanya atau rahasianya kayak gimana. Oke, teman-teman, adik-adik semuanya atau Mister atau Miss mau tanya di chatroom juga boleh ya. Kak Sari masih tungguin sampai jam 11:30 atau 11:30 ya. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, ada yang izin mau kemana tuh Kak? Oh, boleh izin sama Mister atau Miss yang di sekolah ya, boleh ditanya Mister, Miss, apakah ada yang boleh izin? Ya, boleh ditanya ke Miss atau Misternya ya. Oke, gimana nih? Apakah sudah selesai pertanyaannya? Teman-teman sudah paham semuanya? Kalau misalnya sudah paham, boleh dong Kak Sari minta jempolnya ke kamera. Sudah paham semuanya? Atau mau raise hand aja nggak apa-apa? Oke, semuanya insya Allah tadi adalah penyampaian yang dari awal sampai akhir itu tentang peternakan sapi dan juga yogurt dari Kak Sari dan juga teman-teman Kak Sari yang ada di Dudindo. Karena sebentar lagi sudah memasuki azan zuhur, teman-teman Kak Sari juga mau pamit nih. Tapi sebelum Kak Sari pamit, Kak Sari mau serahkan untuk doa penutup dulu ke Mr. Hafiz. Untuk Mr. Hafiz juga nih, kalau misalnya mau doa penutup sambil kasih kesan dan pesan juga boleh ya Mr. Hafiz ya. Untuk Mr. Hafiz, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Teman-teman boleh nih kita panggil bareng-bareng yuk Mr. Hafiz yuk. Mr. Hafiz, kita doa yuk. Mana nih suara teman-teman nih? Nah, mana nih Mr. Hafiz? Halo Mr. Hafiz. Bentar. Halo. Oke. Wah, coba kita lihat yuk, Mr. Hafiz ada di mana? Oh, oke. Mr. Hafiz ada di sini. Ada di sana. Oke deh. Halo Mr. Hafiz. Halo Kak. Iya, silakan Mr. Hafiz. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Sekarang sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Kita baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semuanya duduk yang rapi, kita berdoa bareng-bareng ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة.
di-upload ya. Ya, oke. Ya. Oke, kita kembalikan lagi ke Kak Sari ya. Ya, terima kasih Mr. Hafiz. Untuk Hafiz atau dari Mr. atau Miss yang lain, apakah ada kesan-pesan dulu nih? Ada yang mau disampaikan ke adik-adik atau ke Dudindo juga boleh nih. Nah, ada yang mau disampaikan? Atau mau ada penutup dulu dari perwakilan Bapak Ibu guru yang di sekolah? Tidak ada ya? Oke, kayaknya tidak ada deh Kak. Gak apa-apa. Kak Sari juga mau tutup deh kalau misalnya sudah tidak ada yang mau disampaikan, dan teman-teman juga alhamdulillah insya Allah semuanya sudah paham ya. Apabila ada yang masih sudah Kak. Teman-teman bisa DM ke Instagram ya, boleh tanya-tanya ke Kak Sari atau ke tim Dudindo yang lain yang ada di Instagram ya. Jangan lupa sebelum 24 jam tidak boleh dibuka ya. Oke. Kak Sari mau undur diri nih teman-teman. Kak Sari mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang ada di rumah, untuk ayah bunda yang mendampingi, dan juga Bapak Ibu guru yang di sekolah. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan bersama Dudindo dari awal hingga akhir. Kak Sari juga mau mengucapkan mohon maaf perwakilan dari Dudindo apabila masih banyak yang kurang, dan apabila perkataan dan perbuatan dari Kak Sari kurang mengenakan untuk teman-teman semuanya ya. Kak Sari minta maaf ya. Dimaafin gak nih? Boleh dinyalain deh mic-nya deh. Kak Sari minta maaf, dimaafin gak? Iya. Asal nggak dimaafin dong. Gak apa-apa Kak. Foto ya hasilnya ya. Terus di-upload dan Kak Sari bisa lihat. Oke? Kak Sari mau wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman. Pesawat. Boleh lift ya. Teman-teman semuanya. Ada pesawat. Everyone. Pesawat FF. Dadah. Pasti tadi pakai green screen. Bye. Bye bye. Di rumahku udah ada sepupu. Dan aku mau main sama dia. Bye. Bye. Bajunya dipakai, kalau pakai baju itu, kalau pakai rok, bajunya dipakai. Yang dalamannya, biar utuh. Ya loh.